Halo Dunsana Kasadonyo, kembali lagi ke channel Demut TV. Sebelum lanjut ke video, ada baiknya Dunsana Kasadonyo menekan tombol like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Dunsana Kasadonyo tidak ketinggalan video seputar Demut TV. Terima kasih. Dunia politik menarik buatmu, atau kamu sudah lelah dengan berbagai intrik politik, tapi terlanjur kuliah di hubungan internasional? Jangan keburu murung, justru kamu beruntung karena akan ada banyak pintu terbuka untukmu. Iya, hubungan internasional enggak cuma menghasilkan calon-calon duta besar karena kamu juga dibekali dengan sejarah, ekonomi, filsafat, sosiologi, geografi, kriminologi, antropologi, psikologi, ilmu budaya, dan hukum internasional. Banyaknya disiplin ilmu yang dipelajari selaras dengan banyaknya prospek kerjamu setelah lulus nantinya. Berikut 9 prospek kerja lulusan hubungan internasional. Pertama, duta besar. Duta besar dan diplomat bekerja pada Kementerian Luar Negeri bersama. Sebagai pejabat diplomatik yang dipilih oleh Presiden, kamu merepresentasikan negaramu di negara tujuan. Fungsi diplomatik duta besar yaitu melindungi warga negara di negara tujuan, menjaga hubungan internasional antar negara, serta menjaga perdamaian dunia. Kedua, staf kedutaan. Tugas staf kedutaan terbagi sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Sebagai staf ekonomi, kamu bernegosiasi tentang pajak atau persoalan-persoalan ekonomi yang lain. Staf politik akan melaporkan iklim politik negara tujuan, mencakup terorisme, demonstrasi massa, kekerasan kelompok, maupun pertikaian. Ketiga, staf ahli. Sebagai seorang staf ahli, kamu akan membantu menteri dalam bidang keahlian tertentu, dikoordinasikan oleh sekretaris kementerian. Kamu bertanggung jawab pada menteri atas pengumpulan informasi, analisis, rekomendasi, dan saranmu. Keempat, Government Relations Officer. Bekerja pada perusahaan asing di negaramu sendiri sebagai Government Relations Officer berarti kamu akan menjadi penghubung antara perusahaan tempatmu bekerja dengan pemerintah. Kamu akan bertemu dengan banyak politisi pada berbagai tingkat pemerintahan hingga mempengaruhi kebijakan legislatif dengan diplomasimu. Kamu juga mengajari karyawan di perusahaan untuk melakukan lobby. Kelima, wartawan atau jurnalis. Terlatih berpikir kritis, analitis, dan selalu terupdate dengan perkembangan dunia. Kamu bisa menjadi seorang jurnalis ataupun reporter yang handal. Kamu bisa bekerja pada media nasional maupun internasional. Keenam, konsultan internasional. Seorang konsultan internasional memiliki peran sebagai penasihat atau pendamping untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antar negara. Pentingnya nasihat, pertimbangan, dan petunjukmu adalah karena kemampuanmu untuk memperhatikan isu-isu yang tengah berkembang hingga melihat perbedaan nilai-nilai yang dianut antar negara. Dengan tambahan pengetahuan tentang bisnis dan perdagangan, kamu juga bisa bekerja pada perusahaan swasta berskala internasional, khususnya pada bidang market research, manajemen, teknik, corporate strategi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Ketujuh, International Officer. Sebagai seorang International Officer, kamu menangani persoalan atau kasus internasional di Kementerian Luar Negeri, konsulat, kedutaan besar, atase, maupun INGO yaitu International Non-Governmental Organization. Kamu juga berpotensi bekerja di kantor PBB. Kedelapan, dosen. Tertarik menjadi seorang akademisi, kamu bisa menjadi dosen yang tak hanya mengajar tentang teori-teori hubungan internasional, namun juga membimbing mahasiswa hingga memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Kamu juga wajib melakukan penelitian-penelitian di bidang hubungan internasional. Dan tentunya, kamu dituntut untuk menyelesaikan jenjang S2 atau S3. Terakhir, politisi. Terlatih untuk peka pada berbagai persoalan negara.
Kamu bisa menjadi politisi hebat. Kamu cakap menangani hubungan bilateral, maupun mengkritisi kebijakan dalam negeri dan internasional. Baiklah, itulah beberapa prospek kerja lulusan hubungan internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih.